Selamat pagi. Nah, shalom semuanya ya. Senang di sini. Saya ketemu teman-teman, ada Pak Cunardi dan beberapa teman-teman lain. Shalom juga buat Bapak Ibu yang mengikuti secara online. Ya, ketika Bu Mei telepon, diminta sharing apa ya topiknya ya. Lalu saya renungkan dan ini yang Tuhan taruh tentang hidup yang bertanggung jawab. Ya. Hari ini mohon maaf istri saya nggak bisa ikut mendampingi, nanti nyusul karena sedang pelayanan di Wanita Bijak. Jadi kalau bicara tentang hidup yang dapat dipertanggungjawabkan, accountable life. Ya. Apa sih makna accountable? Accountable itu kalau KBBI ya, akuntabel katanya. Itu bahasa Indonesianya, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau bicara tentang accountable life adalah hidup yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya akan share tentang, sebelum masuk ke sini, kita akan baca sama-sama firman Tuhan Roma 14 ayat yang ke-12. Kita buka Roma 14 ayat 12. Kita baca sama-sama 2, 3. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi di hari yang terakhir nanti setiap kita tanpa terkecuali siapapun kita, dengan latar belakang apapun kita akan memberikan pertanggungan jawab diri kita di hadapan Allah. Ya. Ini bicara tentang hidup yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan hari ini saya akan share dari 4 sudut pandang ya. Tentang bagaimana to live, to love, to learn, and to leave a legacy. Bagaimana hidup kita, hidup yang dapat dipertanggungjawabkan, bagaimana kita belajar untuk hidup. Bagaimana kita belajar untuk mengasihi, kita belajar untuk terus bertumbuh dan bagaimana kita meninggalkan warisan atau legacy. Satu pribadi yang unik, Simon dari Kirene. Ya. Simon Kirene ini satu daerah di Afrika, kalau sekarang dibilangnya Libya modern. Jadi saya percaya bukan satu kebetulan, meskipun kalau saya coba visualisasikan, aneh juga ya orang datang jauh-jauh dari Afrika Utara, pas dia melihat Yesus pikul salib. Dan tanpa disengaja, dikatakan di ayat ini, di dalam Markus 15 ayat 21, dia dipaksa untuk menggantikan Yesus pikul salib. Karena waktu itu kejadiannya, Yesus kelelahan, ada yang menginterpretasikan udah beberapa kali terjatuh. Simon dari Kirene karena dia bertumbuh besar, dia diminta untuk mengangkut salib ini. Cari-cari lagi ayatnya yang lain, saya belum temukan. Perjumpaan apa lagi yang dia alami dengan Tuhan. Tapi lewat perjumpaan yang tidak terlalu lama, dia bawain salib Yesus naik ke Golgota, hidupnya berubah. Bahkan di ayat ini dikatakan anak dari Alexander dan Rufus. Nanti di akhir kita akan lihat siapa Rufus itu. Ya. Jadi perjumpaan dengan pribadi Yesus mengubah hidup kita. Mengubah hidup seseorang. Yang kedua, Ruth, seorang perempuan Moab. Moab itu satu daerah di Yordania Tengah. Waktu Ruth menikah dengan anak-anaknya Naomi dan suaminya udah meninggal, tentunya bukan hal yang mudah waktu Ruth mengatakan hal ini. Ya sekian, lalu dia berkata, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Ada satu perjumpaan, ada satu encounter, ada satu hal yang membuat Ruth berani mengatakan hal itu. Meskipun dia bukan dari orang Israel, orang Moab. Pertanyaannya hari-hari ini, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita diselamatkan, tentunya bukan dengan hal yang murah, ya, kita diselamatkan karena Tuhan Yesus mati di kayu salib buat hidup kita.
Apakah hidup kita sehari-hari mencerminkan syukur kita akan karya penebusan Tuhan? Satu waktu, saya lupa waktu itu di usia 20 atau 21 ya. Waktu ulang tahun kan biasa, bangun pagi mau ngucap syukur. Waktu itu saya mau ngucap syukur, mau nyembah Tuhan. Tapi nggak ada perkataan yang keluar dari lidah bibir saya. Saya hanya waktu itu kayak di flashback tentang pengalaman hidup saya. Saya lahir bukan dari keluarga yang dari keluarga yang broken home. Dan masa-masa sulit Tuhan putar kembali dalam alam pikiran saya. Dan saya cuma bisa waktu itu saya netesin air mata di kamar saya sendiri. Tapi Tuhan kasih lihat bagaimana Dia hadir di setiap momen-momen tersulit dalam hidup saya. Saya nggak nyanyi, saya nggak nyembah apapun juga. Saya cuma bilang, Tuhan terima kasih kalau Tuhan tebus hidup saya. Kalau Tuhan bawa saya yang tadinya menuju maut, orang yang mungkin punya banyak beban kepahitan, orang yang mungkin harusnya masuk neraka, tapi Tuhan ubahkan saya 180 derajat jadi hidup yang punya tujuan. Kita buka sama-sama satu ayat firman Tuhan di dalam Efesus 2. Mungkin ayat ini sudah sering kita baca, tapi hari ini kita mau sama-sama baca lagi hal ini. Dan ketika saya renungkan hal ini, luar biasa apa yang Tuhan lakukan buat kita. Kita baca sama-sama Efesus 2 ayat 8 sampai 10. 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau Simon dari Kirene datang jauh-jauh, saya nggak tahu tujuannya apa, karena nggak ditulis apakah itu bisnis trip atau dia lagi kunjungan atau apapun, tapi dia berjumpa dengan Kristus dan hidupnya berubah. Begitu juga dengan Ruth, seorang perempuan Moab dari suku asing, yang ketika dia mengenal Allahnya Naomi, hidupnya berubah, bahkan dia rela ikut Naomi. Dari seorang pribadi saya yang lahir di keluarga yang broken home, ngalamin banyak kepahitan, tapi Tuhan angkat saya dan Tuhan ubahkan hidup saya, dan Tuhan punya tujuan tertentu dalam hidup saya. Saya percaya hal yang ini sama bukan hanya buat 3 dari kami, tapi setiap kita yang ada di sini. Amin. Kita diselamatkan bukan hanya untuk puji Tuhan, saya masuk surga habis ini, ku menang, wah luar biasa. Tapi kita diselamatkan karena Allah punya pekerjaan baik yang sudah ditentukan buat kita. Dan ini bukan hanya bicara tentang mission trip, bukan hanya bicara tentang satu waktu saya ngelayanin di retret atau apa, bukan. Tapi saya percaya setiap hari Allah punya pekerjaan baik dalam hidup kita. Amin. Pertanyaannya, apakah kita hidup di dalamnya? Saya banyak belajar dari istri saya, salah satunya bikin pertanyaan ya. Kadang-kadang jam 11 malam udah ngantuk-ngantuk ya. Tapi dia nanya satu hal ya, apa nih bikin saya berpikir ya. Apakah hidup saya saat ini pertanyaan ini berlaku juga buat saya. Hidup setiap kita saat ini mencerminkan bahwa saya menghargai karya penebusan Kristus. Satu waktu ngobrol sama Pak Lukas, lagi pemuritan, ngobrol di lapis-lapis waktu itu. Tahu-tahu Pak Lukas nanya, Bud, menurutmu hidupmu makin kudus gak? Wah, ini jawabnya apa ya? Pertanyaannya simple, tapi pertanyaan itu terngiang di pikiran saya. Ya Pak, saya belajar untuk hidup makin kudus. Bukan karena saya takut sama Pak Lukas, bukan karena saya pemimpin, bukan karena apa kata dunia, bukan. Tapi waktu saya renungkan hal itu, kenapa Tuhan mau saya hidup kudus? Kenapa Tuhan mau saya memenuhi panggilan Tuhan? Karena Dia sendiri yang sudah mati di kayu salib buat hidup saya. Begitu juga dengan setiap kita. Apakah hari-hari ini kita sibuk dengan diri kita sampai kita lupa bersyukur buat karya salib Tuhan dalam hidup kita? Yang kedua, apakah kita sudah menemukan
panggilan hidup dalam hidup kita. Dan ini bukan hanya bicara profesi tertentu, bukan hanya bicara pekerjaan besar yang kelihatannya besar. Seringkali pekerjaan baik yang Tuhan tetapkan itu hal yang sederhana. Satu waktu, karena saya kerja sebagai konsultan SDM ya, dan manajemen. Satu waktu ada seorang pemilik bisnis, jadi menantu dari satu pemilik bisnis, dia datang ke saya, boleh gak sarapan bareng ngobrol gitu ya, boleh. Terus dia cerita dengan masalahnya, dia cerita. Dari sebelumnya waktu dia telepon saya bilang, Tuhan mau ngomong apa ya? Saya sudah coba pikirkan kalau dia nanya ini jawabnya ini, kalau dia nanya ini jawabnya ini. Tapi waktu dia ngobrol, yang terpikir dalam hati saya, jangan kasih nasihat, dengerin aja dulu. Terus tahu-tahu Tuhan suruh saya tanya gini, Pak, kapan terakhir kali Bapak saat teduh dan ngalamin perjumpaan dengan Tuhan? Bukan sekedar saat teduh baca Alkitab doang ya, tapi ngalamin bahwa Tuhan terima kasih buat hidupku, terima kasih. Terus dia kaget, dia mundur dikit. Pak Budi, apa hubungannya pertanyaan saya dengan pertanyaan Bapak? Tadi masalah saya dengan pertanyaan Bapak apa? Saya mikir balik, apa ya hubungannya ya? Dan saya cuma bilang gini, Bapak kan leader. Keputusan yang Bapak buat menentukan banyak hal. Apakah Bapak berdiri di atas batu karang atau di atas pasir? Itu membuat perbedaan dari apa yang Bapak putuskan. Dia netesin air mata, waktu itu bareng anak saya, jadi pergi keluar kota bareng anak saya. Terus pas dia pulang, anak saya bilang, Dad, yuk kerjaannya apa sih? Sarapan bareng, makan siang atau apa, ngobrol sama orang, ntar orangnya nangis lah, ntar ketawa bareng. Saya cuma mau belajar taat. Singkat cerita, tahun berikutnya ketemu lagi, bareng di satu conference di Singapura, makan malam, tahu-tahu dia bilang gini, waktu itu kontraknya udah mau selesai. Pak Budi, banyak konsultan yang lebih hebat, banyak yang lebih jago, banyak yang lebih pintar dalam hati saya. Ini maksudnya apa, mau putus kontrak aja gak enak banget gitu ya. Tapi dia bilang waktu itu, tapi Pak, ada beberapa kali saya ketemu Bapak, saya ngerasa seperti Tuhan bicara dalam hidup saya. Dan memang momen itu mengubah hidup dia. Pulang dari itu saya nangis, saya bilang Tuhan, saya perlu belajar, saya perlu baca buku, tapi satu hal yang saya perlukan lebih jauh lagi adalah saya butuh Engkau Tuhan. Karena hanya oleh kasih karunia kita diselamatkan, hanya oleh kasih karunia kita dimampukan. Dan apakah hidup kita menunjukkan rasa syukur kita akan kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. To live, embracing purposeful life. Setiap kita hidup dengan tujuan yang sudah Tuhan tetapkan. Amin. Dan itu gak harus nunggu waktu yang besar. Setiap hari ketika kita belajar taat sama Tuhan, kita akan melihat banyak perkara besar yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Yang kedua, gambarnya sederhana ya, tapi waktu saya mikir, unconditional love, does it really exist? Benar gak sih kasih tanpa syarat itu ada ya? Siapa yang percaya di tempat ini firman Tuhan ya dan amin, boleh angkat tangan? Ya, kita percaya. Dan ini firman Tuhan yang katakan, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat? Ya. Jadi ketika Tuhan minta kita praktekkan hal ini, berarti bisa. Waktu kami menikah 3 tahun, sekarang udah menginjak 18 tahun. Satu waktu lagi pergi bareng sama istri, tahu-tahu dia bilang, Bud, boleh ngobrol gak? Boleh, kenapa? Sorry ya, kok kayaknya gue belakangan ngerasa ada atau gak ada lu gak ada bedanya. Oh apa nih maksudnya? Ini pagi-pagi kayaknya ngajak ribut nih. Ada gak ada bedanya. Terus dia cerita, sorry ya. Habis karena lu sering pergi, saya sering keluar kota waktu itu. Terus kayaknya apa ya, tapi ini yang gue rasain. Wah, waktu itu saya nggak ribut, saya nggak marah, tapi hati saya deg. Dan saya bilang, Tuhan, apa yang salah? Saya nggak main cewek,
saya nggak mabuk-mabukan, saya nggak judi, tapi apa yang salah Tuhan? Pengen nanya lebih jauh, tapi kayaknya aduh gimana ya, butuh waktu. Ketika saya tenang, yang keinget itu perkataan Kak Sofyan waktu pemberkatan nikah, Bud, jangan cuma ngajar, jangan cuma pinter ngomong, belajar dengerin istrimu. Nah waktu itu saya bilang kenapa ya dia ngomong itu. Tuhan ingatkan saya tentang pernikahan di Kana. Mujizat Tuhan yang pertama adalah pernikahan di Kana. Dan anggur pernikahan di dalam Tuhan adalah anggur yang semakin manis. Dan saya bilang Tuhan saya butuh itu. Kami di pelayanan keluarga, tapi kami ngalamin hal itu. Dan itu hal yang real yang saya hadapin. Dan waktu itu saya bilang Tuhan saya mau belajar mengasihi istri saya tanpa syarat. Mengasihi walaupun, bukan mengasihi jikalau. Meskipun siapa yang biasanya tidurnya cepat gitu, jam 10, jam 11 udah tidur banyak, saya biasanya orang lebih cepat ya. Kalau istri saya orang malam. Jadi kalau saya orang pagi, istri saya orang malam, bukan berarti shift-shiftan gitu ya. Tapi dia lebih on kalau malam, kalau saya lebih semangat kalau pagi. Jadi untuk dengerin istri di atas jam 9 cerita, itu pergumulan dan itu perjuangan. Butuh cuci muka, apalagi dia modelnya nggak tahu belajar dari mana gitu ya. Ntar dia bisa nanya, lu dengerin gua gak sih? Denger kok. Coba ulangin tadi gua ngomong apa. Saya ulangin, saya ngomong. Ada kalanya saya ribut dengan anak saya, baik yang besar maupun yang kecil. Dan mestinya kan, ya kalau itu kan ayat yang paling gampang. Hai anak-anak taatilah orang tuamu gitu ya. Tapi ketika saya belajar mengasihi tanpa syarat, minimum orang-orang terdekat lah. Gampang gak? Jangankan ke semua orang, ke orang-orang terdekat aja gak gampang. Dan saya mau belajar. Saya percaya itu bisa. Karena Tuhan yang menyuruh saya. Karena firman Tuhan ya dan amin buat saya. Ada satu kemarin ngobrol ngopi-ngopi hari Jumat gitu ya, pagi-pagi habis olahraga ngobrol. Ada konflik di antara mereka, terus dia nanya, kok saya salah gak sih, harusnya saya begini gitu ya. Terus dia bilang, bukan salah atau benar sih, masalahnya kamu sayang istrimu, dia tahu gak kamu sayang dia. Dia berasa gak disayang. Karena yang Tuhan minta itu kita mengasihi sampai dirasakan, sampai orang itu tahu bahwa kita mengasihi dia. Bukan mengasihi dengan cara kita, tapi mengasihi seperti yang Tuhan mengasihi kita. Iya ya, emang gak gampang. Tapi saya percaya hari ini. Saya gak tahu Bapak Ibu apakah ada konflik, banyak yang senyum-senyum, banyak yang ketawa gitu ya. Tapi yuk kita balik ke hal-hal yang basic. Belajar mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Mulai dari hal yang sederhana, nyediain kuping, bantu-bantu di rumah, nganterin meskipun kita gak suka gitu ya. Lakukan hal-hal yang kelihatannya kecil, tapi that's real love. Hal-hal yang sederhana bentuk kita mengasihi sesama. Yang kedua, ini lebih sulit lagi, ini saya skip aja. Ini waktu itu saya dapat dari The World Need a Father. Yang kedua bicara tentang kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Kalau saya banyak pakai contoh apa yang saya alamin bukan untuk posting atau membanggakan diri saya. Tapi ini pengalaman saya bersama dengan Tuhan. Baik itu kelemahan maupun kelebihan. Saya pernah ngalamin masa-masa gak enak, diremehkan dan dilecehkan. Dan saya udah ngampunin orang yang melukai saya cukup dalam. Tapi satu waktu, ini bukan di event retreat, bukan di apa, tahu-tahu terpikir, Bud datengin bapak itu, bawain makanan dan bilang kamu udah mengampuni, say sorry. Yang salah siapa? Yang luka siapa? Wah, saya pelayanan tetap, jadi PKS, melayani tetap. Tapi perasaan itu menghantui saya. Cuman gampang kok beliin makanan, dalam hati saya ngomong mah gampang Tuhan. Tapi yang jalanin mana pembelaan Tuhan gitu ya. Akhirnya singkat cerita setelah 1-2 bulan saya taat, saya coba lakukan. Saya beli biskuit waktu itu. Sambil beli saya bilang Tuhan kayaknya ini gak salah, mudah-mudahan Tuhan salah ngomong gitu.
kayaknya ini bukan suaramu kali ini main. Tapi saya mau belajar untuk taat. Saya samperin dia dan saya berkata, Pak, saya sudah memaafkan Bapak, sorry juga buat waktu itu. Tapi intinya saya sudah memaafkan Bapak. Bukan enggak ada klepek-klepek, enggak ada kejadian apa-apa, bapak-bapaknya juga biasa aja. Tapi ada sukacita dalam diri saya dan saya berkata, Tuhan, saya mau belajar mengasihi orang-orang yang tidak sama dengan saya. Mengasihi orang-orang yang kelihatannya sulit. Nggak tahu Bapak Ibu di kantor, di dalam bisnis, ngalamin nggak rekan bisnis yang nyakitin, ngalamin hal-hal yang seolah-olah Tuhan ini nggak adil. Tapi kalau bilang firman Tuhan ya dan amin, emang sulit. Tapi bisa, karena ada Tuhan yang ada di dalam hati kita. Hidup yang dapat dipertanggungjawabkan, maukah kita belajar mengasihi, bahkan mengasihi musuh kita. Yang ketiga, bicara tentang to learn, pursuing excellence through obedience. Belajar untuk berikan yang terbaik melalui ketaatan. Ya. Kita baca yuk ayat ini sama-sama karena saya juga banyak diberkati lewat ayat ini. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Saya akan baca ayat ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Nanti ayat 8 kita baca sama-sama. 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Silakan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Seringkali kita tahu Yesus itu taat sampai mati di kayu salib, tapi ada kata yang Tuhan bukakan buat saya, dalam keadaan sebagai manusia. Jadi ketika Tuhan Yesus taat di kayu salib, bukan dalam keadaan dia sebagai Tuhan, tapi dalam keadaan dia sebagai manusia, dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Memang taat gak gampang ya. Kelihatannya ya kalau kita taat sama pemimpin, taat sama fasel kita, sama PKS kita, sama pemimpin kita, seringkali bukan hal yang gampang. Tapi saya percaya ketika kita berjalan dalam ketaatan, ada kasih karunia Tuhan. Ada 2 peristiwa yang saya ingat. Kelihatannya agak gak masuk akal, tapi ya that's him, itu apa yang Tuhan kerjakan. Satu waktu, satu klien perusahaan batik di Jawa Tengah, mau ngadain, meeting akhir tahun lah, raker akhir tahun. Udah siapin segala macam, waktu saya berdoa buat raker saat itu, katanya pengampunan. Enggak pernah ada saya dengar raker judulnya pengampunan. Enggak mungkin kan ditulis pengampunan. Ini apa gitu ya. Wah itu something new dan saya juga gak tahu. Saya bilang Tuhan saya salah dengar. Kayaknya bukan dah. Ini kayaknya saya yang sorohani kali ya. Salah. Seminggu kemudian ownernya telepon. Pak Budi bisa datang duluan gak? 2 GM kami berantem nih. Manufacturing sama keuangan. Oh, saya bisa apa? Saya bukan konselor yang memperbaiki hubungan ya, tapi ya udahlah saya datang. Saya ngobrol satu-satu, mereka cerita masalahnya kenapa. Terus ya thank you Pak udah mau dengar. Ya udah. Terus ya udah Tuhan berarti udah beres kan? Bukan rakernya, bukan. Rakernya ngomongin pengampunan. Tetaplah raker pasti ngomongin budget, ngomongin rencana kerja udah. Dan ketika saya tetap confirm dengan hal itu, di akhir saya bilang gini, kalau tema tahun depan adalah transformasi dimulai dengan ninggalin beban masa lalu. Contohnya beban apa? Ribut sama yang lain, sakit hati, iri-irian, dendam. Ya, itu tuh nggak enak kayak bawa sampah. Maukah kita masuk tahun yang baru dengan meninggalkan sampah-sampah kita?
nggak ada musik yang mengiringi, kan ini raker, bukannya retret. Nggak ada lagu background juga misalnya kasih dari surga, nggak ada. Oh nggak ada lah, tapi saya lihat mereka meneteskan air mata dan saya lihat beberapa Tuhan lawat, suasana tegang. Dan gak berapa lama 2 GM itu maju dan mereka bilang, iya saya minta maaf. Saya minta maaf. Terus ya udahlah sekalian saya bilang, kalau memang masih ada yang nyimpen kesel satu dengan yang lain, supaya tahun depan kita bisa sama-sama lebih baik lagi, bukan hanya secara perusahaan tapi secara pribadi. Kalau ada yang mau, silakan samperin orangnya dan kita mau saling mengampuni, saling minta maaf hari ini. Mereka datengin, pelukan, saling minta maaf satu dengan yang lain. Dan pulangnya mereka bilang, Pak terima kasih, ini lebih dari lebaran katanya. Kelihatannya hal yang sederhana, tapi saya belajar untuk taat. Yang kedua, itu umum. Waktu nyiapin rencana 3 tahunan buat satu perusahaan, udah selesai, udah ini. Ada beberapa konflik di dalam direksinya dan waktu itu, ini lumayan secara omset cukup besar lah, triliunan. Terus Tuhan bilang, ngomong soal kesatuan. Direksi itu mesti jadi satu, nggak boleh, harus solid lah kalau mau maju ke depan. Wah saya cari teorinya apa ya, ininya apa, saya cari saya siapkan. Tapi kok kayaknya nggak ada yang srek. Akhirnya selesai itu saya beraniin diri, Pak boleh minta waktu bentar dengan para direksi. Ya Pak mohon maaf ya kalau saya lancang. Tapi saya percaya ada pepatah bijak yang mengatakan berkat Tuhan tercurah ketika hidup rukun. Kalau kita mau ngelihat ke depan pertumbuhan yang signifikan, saya percaya salah satunya adalah kerukunan, kesatuan hati di dalam direksi. Dan mohon maaf bapak-bapak ini adalah payung, tudung atas seluruh perusahaan. Kalau bapak-bapak sendiri ribut, apa yang terjadi dengan di bawah? Maukah kita maju ke depan dengan satu hati, satu tujuan? Wah semua tenang, waduh kayaknya ini besok selesai lah sudah. Ini ada salah seorang direktur juga ngomong, karena direktur kan dari berbagai macam latar agama. Ngomong, iya benar saya setuju yang diomongin Pak Budi. Yuk kita mau bangun kesatuan, mohon maaf kalau saya begini. Nggak ada tangis-tangisan, tapi saya lihat ada kesatuan, ada unity. Untuk ngomong itu tuh udah keringat dingin, udah saya minta doain istri saya juga bingung mau ngomongnya gimana. Ketaatan gak mudah. Dan saya percaya pekerjaan baik yang Tuhan tetapkan buat setiap kita adalah daily, setiap hari. Ketika kita mau melangkah dalam ketaatan, kita akan melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Yang terakhir, ya ini pertanyaan refleksinya ya. Ini sebelum pertanyaan refleksinya, ini ayat yang kontroversi menurut saya. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terus kita sukacita, terima kasih Tuhan. Padahal masih ada ayat berikutnya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Orang lagi beban berat disuruh pikul. Tapi itulah Tuhan. Ilustrasinya adalah seringkali kita itu jadi pribadi yang mengandalkan diri kita. Saya boleh minta anak saya maju ke depan, Selin, Adit, bentar. Kasih semangat dong ya, biar gak grogi ya. Ini ilustrasi aja ya, anggap dia Tuhan, ini saya. Yang sering terjadi kan kita berjalan bersama Tuhan, yuk ikut yuk bareng. Tuhan saya mau ke kantor, Tuhan berkati bisnis saya ya. Ya Tuhan berkati. Kita bawa Tuhan kemana-mana, Tuhan berkati saya lah misalnya. Nih Tuhannya diberkati. Nanti giliran udah cuan banyak, udah ini kita suka lupa. Waduh lupa, kita jatuh bangun dalam dosa. Kita lupa. Tapi ketika pikul kuk, kan udah jadi satu. Bisa kabur gak? Gak bisa. Mau kabur lebih kuat Tuhan apa lebih kuat kita? Tuhan.
nggak bisa kabur. Thank you Salin, bentar. Nggak bisa kabur. Jadi saya refleksi hidup saya tuh lebih banyak saya minta Tuhan ikut saya atau saya ikut Tuhan. Artinya kita merasa intim dengan Tuhan tapi kita mau Tuhan do it our way. Tuhan lakukan ini, lakukan itu karena saya butuh, karena saya ini. Tapi kita lupa punya waktu untuk duduk diam dengar Tuhan mau saya apa ya. Tuhan mau saya lakukan apa. Kita ikut gak Tuhan perintahin apa. Ada waktu-waktunya 2 tahun lalu, hampir sekitar 3 bulan, kelihatannya rohani mengerjakan banyak hal, pelayanan dan lain-lain. Tapi waktu itu hati saya sedang tidak beres. Dan hati saya bilang, Tuhan, pokoknya kalau Tuhan ingetin tentang seseorang untuk berdoa buat sesuatu, saya bilang, Tuhan saya lagi sibuk, kayaknya inilah banyak kerjaan. Sampai satu waktu istri saya bilang gini, Bud kok lu kayaknya beda, pulang bawaannya marah-marah mulu, bawaannya ngoceh-ngoceh mulu gitu ya. Ternyata secara gak sadar saya mengandalkan kekuatan saya. Saya enggak belajar pikul kuk Tuhan. Dan waktu itu saya lebih lagi mengerti ayat tadi. Kalau kita berbeban berat, kita letih, lesu dan berbeban berat, maukah kita ikut Tuhan? Bukan hanya sekedar saya datang sama Tuhan minta kelegaan, bukan. Tapi lebih dari itu maukah kita berubah, follow Him. Bukan minta dia mengikuti atau mendampingi hidup kita. Dan saya belajar, ampuni saya Tuhan, saya mau belajar dengan agenda Tuhan. Ya ini pertanyaan refleksinya, Ya, oke. Jadi apakah selama ini saya sudah belajar taat akan firman? Kita tahu banyak. Hari ini yang saya share hanya sedikit. Tapi pertanyaan kita mau taat gak walaupun itu sakit? Walaupun itu kelihatannya impossible. Apakah selama ini saya ikut Yesus dengan pikul kuk? Atau kita minta Tuhan ikut kita? Ya kita yang memaksa Tuhan ikut kita. Dan yang terakhir, mungkin udah sering dengar ini ya, to leave a legacy, investing in eternity. Ada 2 pribadi, Max Juk dan Jonathan Edwards. Saya boleh minta Aldrich, anak saya yang kedua juga boleh maju ke depan sebentar. Kami nggak akan nyanyi atau sulap gitu ya, tapi nanti ngobrol singkat ya. Max Juk dan Jonathan Edwards ini luar biasa karena lewat 2 orang ini yang satu latar belakangnya gimana dan nanti akhirnya kita akan lihat, saya akan paparkan lebih jauh dan yang satu menjadi berkat. Ini disclaimer-nya, pertanyaannya sudah saya berikan, jawabannya terserah mereka ya, ini bukan settingan gitu ya. Aldrich dulu deh, kalau Aldrich belajar apa dari Dedi Mami? Kalau dari Dedi, sabar. Kalau dari Mami, be grateful. Belajar bersyukur ya. Sabar maksudnya gimana? Gak boleh buru-buru kalau lagi ngerjain sesuatu. Gak boleh buru-buru kalau ngerjain sesuatu, oke. Kalau Selin, apa yang Selin belajar dari Dedi Mami? Kalau dari aku sih, aku banyak belajar dari contoh dari Mami Dedi, di mana untuk hidup itu hidup kita dalam Tuhan dan untuk Tuhan. Dan aku pun bisa melihat itu melalui ya kehidupan Mami Dedi sehari-hari, dalam pekerjaan mereka, dalam segala hal yang mereka lakukan. Katanya sering melihat, kasih satu contoh aja yang hidup itu di dalam Tuhan, ngandelin Tuhan tuh kayak gimana? Kalau mungkin dari segi pekerjaan Dedi ya, aku sering ngeliat kalau ya dalam pekerjaan Dedi, yang mungkin dia suka banyak kelihatan lah maksudnya kalau di rumah Dedi pusing tuh kayak gimana. Tapi tuh ya aku ngeliat ya melalui pekerjaan Dedi tuh Dedi benar-benar percaya kalau alasan Dedi di situ tuh karena Tuhan dan juga ya Tuhan juga yang akan memberikan dia kekuatan untuk melakukan itu. Tuhan tuh yang menempatkan dia di situ, Tuhan yang akan membantu dan menuntun Dedi di area situ. Dan ya Dedi emang udah banyak cerita lah, termasuk mungkin cerita-cerita yang tadi sempat di-share. Seperti ya hasilnya dari ketaatan Dedi dalam Dedi berjalan bersama Tuhan itu ya memang membuahkan sebuah buah dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Kalau ngomongin warisan, menurut Selin warisan terpenting apa sih yang dibutuhkan dari orang tua? Kalau buat aku warisan tuh bukan soal barang, bukan soal kekayaan. Karena itulah hal yang bisa kita capai sendiri, kita dapatkan dari orang lain mungkin. Cuman
suatu warisan yang paling berharga dan paling penting buat seorang anak adalah teladan. Teladan dan nilai-nilai yang diberikan oleh seorang orang tua bagi seorang anaknya. Karena ya dari contoh yang dalam keseharian yang aku lihat mami dedi melakukan apa, ya itu yang akan menjadi patokan aku, oh hidup begini, oh ngejalani sesuatu tuh begini. Dan itu ya yang menjadi sesuatu dasar dan sesuatu yang aku pegang dari dulu sampai sekarang dan untuk ya kehidupan aku seterusnya. Oke, terima kasih Selin dan Audrey, thank you. Ya. Jadi kenapa hidup kita harus accountable? Tadi karena Tuhan sudah tebus hidup kita. Yang kedua, apapun yang kita lakukan buruk ataupun baik, itu jadi hal yang real, contoh yang nyata buat anak-anak kita. Tadi yang diceritain yang baik, yang buruknya juga ada ya. Tapi itulah hidup. Ya. Kalau belajar dari Max Juk dan Jonathan Edward, ini sama-sama hidup di abad 18, yang satu pelopor gerakan seks bebas, Max Juk, yang satu bahkan Princeton University, presiden, rektor dari satu universitas, dan inilah anak-anak Max Juk. Ada yang pembunuh, ada yang pelacur, ada yang pokoknya dia merugikan negara bagian di Amerika begitu besar. Saya bilang ini rajin juga yang bikin penelitian ini ya, Steve J. Lawson yang dari The Legacy. Ya. Dan inilah keturunan Jonathan Edward, bahkan ada wakil presiden. Bukan lihat wakil presidennya atau apa, tapi apakah kita sadar apa yang kita lakukan hari ini, yang kita lakukan sehari-hari di rumah, yang kita lakukan di kamar kita, yang kita lakukan ketika pergi bersama-sama dengan anak-anak kita, itu punya dampak kekekalan buat keturunan kita berikutnya. Pertanyaannya hari ini, apakah kita sudah hidup being accountable? Hidup yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kita bersyukur buat keselamatan yang Tuhan berikan. Kita mau belajar taat akan firman Tuhan. Kita mau beri teladan buat anak-anak kita. Sambil kita merenung dan kita berdoa, datang sama Tuhan, ada satu lagu yang begitu jadi berkat buat saya. Why have you chosen me? Kenapa Tuhan pilih saya? Kenapa Tuhan dari sekian ribuan orang? Boleh tolong diputarkan lagunya sambil kita datang sama Tuhan hari ini. Why have you chosen me out of millions, your child to be? You know all the wrongs that I've done. Oh, how could you pardon me, forgive my iniquity, to save me?
Saya undang untuk Bapak Ibu kita boleh bangkit berdiri hari ini. Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. Life I don't give for you, I will live. It walk by your side all the way. Bapak, Engkau yang tahu hati setiap kami Tuhan hari ini. Kami tahu Tuhan Engkau sudah tebus kami dengan harga yang tak ternilai, dengan tubuhmu dan darahmu sendiri Tuhan. Mari Tuhan tolong kami. Untuk hidup kami boleh mencerminkan kami bersyukur akan karya salibmu dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk kami sadar bahwa ada panggilan Tuhan. Ada pekerjaan baik yang sudah Tuhan tentukan untuk kami hidupi sehari-hari. Ajar kami Tuhan untuk kami juga belajar mengasihi tanpa syarat, mulai dari keluarga kami, dari lingkungan terdekat kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengampuni dan mengasihi mungkin musuh kami, orang-orang yang melukai kami, yang kami benci Tuhan. Tapi kami percaya kasih karunia-Mu cukup bahkan berlimpah buat hidup kami. Ajar kami untuk taat Tuhan. Taat akan firman-Mu. Taat akan perintah-Mu, akan apa yang Engkau mau kami lakukan. Ajar kami juga Tuhan, hidup terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Biar hari ini, apapun kondisi kami dimampukan untuk mengampuni. Kami dimampukan untuk mengasihi. Kami dimampukan untuk taat meskipun itu sulit dan sakit Tuhan. Turun kasih karunia-Mu atas setiap kami. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin.